Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3, materi 6, yang beranggotakan ada Elin Soharyani, ada Nurhaliza, ada saya Sindi Dahel Sapuan, ada Nur Hidayanti, ada Muhammad Fahrianor, ada Rika Agustinah, dan juga Sofia Evita. Oke, di sini kami akan membahas tentang mengenai uji persyaratan analisis, normalitas, dan homogenitas. Oke, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Oke, latar belakang sendiri, uji persyaratan analisis diperlukan guna mengetahui apakah analisis data yang kita teliti itu dapat dilanjutkan atau tidak. Jadi, uji persyaratan ini diperlukan untuk mengetahui apakah data yang kita untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Beberapa teknik analis data menuntut uji persyaratan, yaitu ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan diolah berasal dari sampel yang datanya berdistribusi normal atau tidak. Gitu. Jika penelitian dilakukan akan digeneralisasikan dari sampel yang diambil kepada populasi penelitian, maka perlu didistribusikan dahulu bahwa data berdistribusi normal. Jadi uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diolah berasal dari sampel yang datanya berdistribusi normal. Oke, yang kedua ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini adalah merupakan suatu prosedur data statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah dari beberapa kelompok data penelitian tersebut memiliki variasi yang sama atau tidak. Jadi uji homogenitas ini bertujuan untuk mencari tahu apakah data dari beberapa kelompok tersebut tuh memiliki variasi yang sama atau tidak. Oke, di situ latar belakangnya. Selanjutnya akan dibahas lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sini tentang pengertian uji persyaratan. Nah, uji persyaratan analisis diperlukan guna mengetahui apakah analisis data itu untuk pengujian hipotesis ini dapat dilanjutkan atau tidak. Makanya namanya uji persyaratan, ada syaratnya. Kemudian beberapa teknik analisis data menurut uji persyaratan analisis. Nah, analisis varian mempersyaratkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan kelompok-kelompok yang dibandingkan homogen. Oleh karena itu, analisis varian mempersyaratkan uji normalitas dan homogenitas data. Nah, kemudian untuk pengertian uji normalitas dan homogenitas akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Evita dengan NIM 191011233200016. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan membacakan atau menjelaskan apa itu uji normalitas. Jadi langsung saja, uji normalitas itu digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan diolah berasal dari sampel yang datanya sudah berdistribusi normal. Jika penelitian yang dilakukan akan digeneralisasi dari sampel yang diambil kepada populasi penelitian, maka perlu terlebih dahulu bahwa data itu telah berdistribusi normal. Nah, untuk teknik menguji normalitas ini dapat digunakan beberapa macam. Contohnya yaitu uji Lilliefors, uji kuadrat, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk yang pertama yaitu uji Lilliefors dilakukan jika data yang akan diuji normalitasnya itu tidak terlalu banyak jumlahnya dan tidak dikelompokkan dalam bentuk kelas interval. Untuk rumus, teman-teman sudah dapat melihat pada tampilan PowerPoint. Nah,
Setelahnya adalah C kuadrat. Nah, untuk mengetahui normalitas data yang sudah tersusun dalam bentuk distribusi frekuensi, bergolong atau nilai dibuat dalam bentuk kelas interval, data yang berbentuk kelas interval tersebut diuji normalitasnya dengan menggunakan C kuadrat ini. Selanjutnya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, dengan menggunakan uji ini digunakan apabila data diuji berupa data tunggal atau bukan berbentuk interval. Jadi, konsep dasar dari uji ini adalah dengan membandingkan distribusi data dengan distribusi normal baku, di mana distribusi normal baku didistribusikan ke dalam bentuk z-score. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi dari rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini kami akan membahas mengenai 3 rumus dari uji normalitas. Nah, yang pertama ada uji Lilliefors. Penggunaan uji Lilliefors ini dilakukan jika data yang akan diuji normalitasnya tidak terlalu banyak jumlahnya dan tidak dikelompokkan dalam bentuk kelas interval. Cenderungnya, dalam data yang didapat untuk diolah dalam bentuk sampel, itu berbentuk data tunggal dengan rumus ZI sama dengan XI dikurang X bar per S. Nah, yang kedua ada C kuadrat atau C square untuk mengetahui normalitas data yang sudah tersusun dalam bentuk distribusi frekuensi bergolong atau nilai dibuat dalam bentuk kelas interval. Data yang berbentuk kelas interval tersebut diuji normalitasnya dengan menggunakan C kuadrat dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma 0I dikurang EI akar kuadrat, bukan akar kuadrat pangkat 2 atau dibagi EI. Nah, yang ketiga ada uji Kolmogorov-Smirnov. Dengan menggunakan uji ini digunakan apabila data diuji berupa data tunggal atau bukan berbentuk interval. Cenderungnya uji Kolmogorov ini juga data yang diperoleh itu dalam bentuk data tunggal. Kalau uji kuadrat tadi cenderungnya dalam bentuk data kelompok. Nah, rumus uji Kolmogorov ini hampir sama dengan uji Lilliefors, yaitu ZI sama dengan XI dikurang X bar per S. Nah, kita ke hipotesis ujinya. H0 sama dengan sampel berasal dari populasi yang distribusinya normal. HI, sampel berasal dari populasi yang distribusinya tidak normal. Dari signifikasi ujinya, jika L hitung kurang dari L tabung, maka H0 diterima dan HI ditolak. Dan jika L hitung lebih dari L tabung, maka H0 ditolak dan HI diterima. Nah, ada rumus untuk mencari dihitung, yaitu mutlak FT dikurang FS. FT ini probabilitas kumulatif normal dan FS ini probabilitas kumulatif empiris. Nah, sedangkan D tabel itu sama dengan D A, N. Nah, ini ada tabel distribusi Z untuk mencari nilai Z, tabel Z-nya nanti. Contoh soal, satu penelitian tentang jumlah hasil panen kedelai di 15 kecamatan Kabupaten X tercatat dalam kuintal berikut ini dan menggunakan tingkat signifikasi A 5%. Apakah data tersebut diambil dari populasi yang distribusinya normal? Kita perlu cari XI-nya dari soal yang ada di sini, dari kuintal 15 kecamatan ini. Kita cari F1-nya, lalu XI dikali F1-nya, XI dikurang X bar-nya. Untuk mencari X bar, kita memerlukan rumus sigma XFI, yaitu jumlah XFI ini sejumlah 179 dengan sigma FI-nya yaitu 15. Jadi 179 dibagi 15 sama dengan 11,93. Nah, lalu 19,93-nya ini dikurangkan dengan XI-nya. Dapatlah di tabel ini. Lalu cari juga XI dikurang X bar kuadratnya, lalu cari sigma FI XI dikurang X kuadratnya dan sigmanya. Nih, sigmanya sejumlah 196,8698. Untuk mencari S, kita memerlukan rumus dari hasil sigma FI XI dikurang X bar kuadrat ini, yaitu dengan dibagi N-1. N-nya tadi sejumlah 15, dikurang 1 sama dengan 14, maka akar 109,8698 dibagi 14 sama dengan 2,80. Nah, kita juga harus mencari Z-tabelnya. Z-tabelnya ini dari yang tabel distribusi Z di atas tadi.
Tapi sebelum itu kita cari ZI-nya dulu dengan S 2,80 tadi. Maka X I minus X bar dibagi S. Misalnya ini nih, minus 3,93 itu dibagi dengan 2,80 hasil dari S atau simpangan baku tadi. Nah, terus Z tabelnya ini kita cari di sini nih. Nah, di sini di distribusi Z yang kiri. Misalnya kita ambil yang ini nih. Yang 2,16 dengan 6,07 berarti 2,1 dengan 0,06. 2.1 dengan 0,6 maka 0,4846. Nah nih 0,846 di bawah ya yang nomor 10 contohnya. Begitu juga dengan data-data yang di atas. Terus kita cari FT-nya, probabilitas kumulatif normalnya tadi dengan 0,5 dikurang Z tabel, 0,5 dikurang Z tabel, 0,5 dikurang 0,4192 misalnya, maka hasilnya 0,081. Begitu dengan Fcom. Nah, Fcom-nya itu juga perlu dicari karena untuk mencari nilai Fs maka dibutuhkan rumus Fcom dibagi Fi. Nah, untuk mencari mutlak atau dihitungnya, kita juga perlu cari nih dihitungnya di tabel paling kanan sendiri. Nah, itu ada mutlak Ft dikurang Fs. Terus udah ada nih. Nah, sama kalau data-data yang di bawah ini juga sama menggunakan rumus tersebut. Nah, kita udah tahu signifikasinya 5%, maka A sama dengan alfa sama dengan 0,05 dan N-nya 15. Maka diperoleh D A, N sama dengan D 0,05 atau 15 atau di tabelnya yaitu di sini kita lihat di sini. Nih, di sini N-nya 15, alfanya ada 0,5, maka ada di titik 0,338. Nah, 0,338. Darah kritisnya dihitung kurang dari di tabel. Jadi, berdasarkan hipotesis uji, H0 itu diterima karena dihitung kurang dari di tabel, atau 0,161 tadi dikurang 0,38. Kesimpulan yang diambil, jumlah hasil panen kedelai di 15 kecamatan di Kabupaten X memiliki data yang normal. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama saya menyampaikan materi ada kesalahan atau dalam contoh-contoh dalam perhitungan uji normalitas tersebut. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang uji hegemonitas. Apa sih pengertian dari uji hegemonitas? Uji hegemonitas berarti bahwa himpunan data yang diteliti memiliki karakteristik yang sama. Penguji hegemonitas juga dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang sama, tidak jauh berbeda keragamannya. Kita bisa ambil contoh, semisal jika kita ingin melakukan penelitian permasalahan pengukuran siswa untuk submateri dalam pembelajaran tertentu di sekolah, yang dimaksudkan homogen bisa berarti bahwa kelompok data yang kita jadikan stempel pada penelitian memiliki karakteristik yang sama. Misalnya, berasal dari tingkat kelas yang sama. Jadi perhitungan hegemonitas ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Kemudian berbagai cara dan metode itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada uji Hadley, di mana uji Hadley ini merupakan uji hegemonitas variasi yang sangat sederhana karena kita cukup membandingkan variasi terbesar dengan variasi terkecil, yaitu F buka kurung max tutup kurung sama dengan variasi terbesar garis bawah variasi terkecil. Kemudian ada uji Corher, di mana uji Corher ini mempertimbangkan seluruh variasi atau variase yang akan diuji hegemonitasnya, sehingga uji Corher ini lebih sensitif dibandingkan dengan uji Hadley, di mana dengan rumusnya C cos sama dengan variasi terbesar garis bawah jumlah seluruh variasi. Kemudian ada uji Leven, di mana uji Leven ini menggunakan analysis of variation satu arah. Data ditransformasikan dengan jalan mencari
selisih masing-masing skor dengan rata-rata kelompok. Kemudian ada uji Bartlett, di mana uji Bartlett ini dapat digunakan untuk kelompok yang mempunyai jumlah sampel sama maupun berbeda. Jadi pada uji homogenitas ini cukup membantu untuk melakukan kegiatan karena memiliki beberapa variasi uji yang kita harapkan bisa mempermudah kegiatan uji homogenitas tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdianti dengan NIM 1910 123 22 0012. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan dari uji homogen. Yang pertama ada uji Hartley, yang mana uji Hartley sendiri memiliki arti yaitu merupakan uji homogenitas variansi yang sangat sederhana, karena cukup membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil yang dilambangkan dengan rumus seperti kita lihat dalam PPT tersebut, yaitu F maksimal sama dengan variansi terbesar dibagi dengan variansi terkecil. Dalam hal ini hasil hitung dari F maksimal dibandingkan dengan F maksimal yang dalam tabel. Adapun kriteria atau ciri khusus untuk pengujiannya sebagai berikut, yaitu diterima jika H atau Hartley O jika F maksimalnya lebih kecil dari F maksimal dalam tabel. Kemudian ditolak jika H0 F maksimalnya X maksimalnya terhitung lebih besar daripada X maksimal dalam tabel. Adapun HO menyatakan variansi homogen, sedangkan H1 menyatakan variansi tidak homogen. Uji homogenitas ini dengan rumus Hartley bisa digunakan jika jumlah sampel antar kelompok sama. Jadi harus sama antar kelompok agar bisa uji Hartley ini digunakan untuk menguji homogenitasnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rumus yang kedua, yaitu rumus uji Cochrane. Cochrane sendiri mempertimbangkan seluruh variansi atau varians yang akan diuji homogenitasnya, sehingga uji Cochrane lebih sensitif dibandingkan uji Hartley. Jika salah satu variansi kelompok jauh lebih besar dibanding dengan variansi kelompok yang lain, maka uji Cochrane tampak lebih baik daripada uji Hartley. Kesamaan uji Cochrane ini dengan uji Hartley adalah menuntut adanya kesamaan dari setiap kelompok yang akan diuji, yang akan dicari homogenitasnya. Jadi uji Cochrane dan uji Hartley itu memiliki kesamaan. Jika harus memiliki data yang sama atau memiliki kesamaan dari setiap kelompoknya. Adapun rumusnya yaitu C hitung sama dengan variansi terbesar dibagi dengan jumlah seluruh variansi. Jadi adapun kriteria atau syarat khusus pengujian adalah membandingkan hasil hitung rumus Cochrane dengan tabel Cochrane, yaitu diterima jika H0 C hitung kurang dari sama dengan C tabel. Jadi jika nilai dari C hitung tersebut lebih kecil sama dengan dari C tabel, ditolak jika H1 C hitungnya lebih besar daripada C tabel. Kesimpulannya, jika diterima, yaitu bisa kita lihat dari makalah mengenai poin ini pada contoh soal 70 dihitung dengan uji Cochrane akan menghasilkan hasil dengan sebagai berikut, Pak. Jumlah variansi yaitu 32,8 ditambah 34,3 ditambah 32,8 ditambah 27,3 sama dengan 127,2. Kita hitung dengan C hitung sama dengan 34,3 dibagi dengan
127,2 sama dengan 0,269665. Jadi C tabel 4,4 sama dengan 0,628. Simpulannya dari hasil hitung tersebut, C hitung diterima HO yang berarti keempat kelompok dari data tersebut termasuk dengan homogen. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian Leibniz test. Leibniz test ini merupakan uji menggunakan analisis variance satu arah, yang mana data ditransformasikan dengan jalan mencari selisih masing-masing skor dengan rata-rata kelompok. Adapun menurut dari Starworks, Leibniz test memiliki tujuan utama untuk mengetahui perbedaan dari dua kelompok data dengan variansi yang berbeda. Hasil perhitungan dari tes ini akan menunjukkan nilai yang signifikan atau V dari dua kelompok data yang berbeda tersebut. Adapun rumus dari yang kita lihat seperti di PowerPoint tersebut tidak akan saya jelaskan karena saya juga belum memahami dengan secara khusus mengenai rumus tersebut. Di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan Leibniz test menggunakan software SPSS. Yang pertama yaitu menurut dari Nuryadi dan kawan-kawan pada tahun 2017, yang pertama kita masukkan dulu data variabel yang telah disusun dalam satu kolom. Setelah variabel pertama dimasukkan, dilanjutkan dengan variabel kedua, mulai dari baris kosong setelah variabel pertama. Yang kedua yaitu kita buat pengodaan kelas dengan cara membuat variabel baru yang telah diberi label. Bisa label 1 untuk variabel pertama, lalu label 2 untuk variabel kedua. Hal ini kita sejalan dengan kita ketahui variabel pertama itu untuk label 1 dan label kedua itu untuk variabel kedua. Yang ketiga yaitu untuk menghitung cara Leibniz test menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus mengklik dulu analisis, lalu klik di deskriptif statistik, lalu klik explorer. Yang keempat yaitu masukkan variabel yang akan dihitung pada bagian dependent list, lalu kode kelas pada bagian factor list. Selanjutnya pilih tombol float sehingga muncul sebuah tampilan, lalu kita klik pilih tombol continue, lalu klik OK. Uji homogenitas ini menghasilkan banyak keluaran. Untuk keperluan penelitian ini hanya perlu fokus pada pengeluaran homogenitas of variance test yaitu keluaran yang terdapat pada option. Lalu yang keenam, apabila nilai Leibniz statistik lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variansi data tersebut adalah homogen. Namun jika nilainya kurang dari 0,05, maka itu termasuk dengan heterogen. Terakhir ada uji Bartlett. Bartlett ini dapat digunakan untuk kelompok yang mempunyai jumlah sampel sama maupun berbeda. Jadi adapun pengertian lain yaitu bisa digunakan untuk menguji homogenitas. Karakteristik atau ciri-ciri dari tes Bartlett ini adalah bahwa tes ini digunakan untuk menguji homogenitas variansi lebih dari dua kelompok data. Misal nih kita ingin mengukur kemandirian mahasiswa dari 3 kelompok data yang berbeda, yakni mahasiswa yang tinggal bersama orang tua, mahasiswa yang tinggal di kos, dan mahasiswa yang tinggal bersama dengan sanak saudaranya. Itu merupakan 3 kelompok yang berbeda yang kita dapat uji homogenitasnya. Adapun rumus dari homogenitas ini yang seperti tampilan pada PPT tersebut tidak akan saya jelaskan juga karena itu mungkin harus menghitung secara manual dan akan mempersulit diri kita. Untuk lebih mudahnya saja kita menggunakan software SPSS. Yang pertama adalah langkah ini juga dilansir dari Nuryadi dan kawan-kawan pada tahun 2017. Yang pertama yaitu hitung derajat kebebasan atau DK masing-masing kelompok dan varians
masing-masing kelompok. Jadi kita hitung dulu nih berapa derajat kebebasan dari masing-masing kelompok tersebut. Yang kedua yaitu hitunglah besarnya log S pangkat 2. Log kan kita belajar ya pada sekolah SMA dulu. Nah, untuk masing-masing kelompok dan besarnya DK log S untuk masing-masing kelompok. Setelah itu hitung nilai varians gabungan semua kelompok, nilai B atau nilai Bartlett dan nilai X pangkat 2. Yang keempat yaitu setelah nilai C kuadrat hitung diperoleh, maka C kuadrat tersebut dibandingkan dengan C kuadrat tabel. Kriteria homogenitas ditentukan apabila C kuadrat lebih kecil dari C kuadrat tabel. Jadi apabila ini kita termasuk yang homogenitas jika hasil C kuadrat hitung tersebut lebih kecil dari C kuadrat tabel. Jadi antara dari Levenes test dan tes Bartlett ini memiliki perbedaan, yaitu data yang diuji menggunakan Levenes test tidak harus terdistribusi secara normal, namun data kontinu atau berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrianor dengan NIM 1910123210019. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami tadi, yaitu pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalitasan atau kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan salah satu pengujian yang paling banyak dilakukan atau digunakan untuk analisis statistik parametrik, karena data yang berdistribusi normal merupakan syarat dilakukannya tes parametrik. Sedangkan untuk data yang tidak mempunyai distribusi yang normal, maka analisisnya menggunakan tes non-parametrik. Lalu ada uji homogenitas. Uji homogenitas di sini merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Semua karakteristik populasi dapat bervariasi antara satu populasi dengan yang lain. Dua diantaranya adalah mean dan varian. Selain itu, masih ada bentuk-bentuk distribusi seperti median, modus, range, dan lainnya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.